Halo sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama saya kita bongkar kesesatan. Kita ungkapkan apa yang dilakukan iblis dengan tipu muslihatnya sehingga menyesatkan banyak orang. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya, agar kita hari demi hari semakin tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di akhir zaman ini terlalu banyak penyesatan. Terlalu banyak orang yang mengaku melakukan mujizat pakai nama Yesus. Dan memang bagi saya tidak heran, karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa memang Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat. Nah, saya dikirimin satu video, seorang pendeta ini pergi ke rumah sakit. Dia pergi ke rumah sakit, dia paksa orang untuk, ya mungkin bukan dipaksa lah, tapi minta, mau sembuh nggak? Ayo bangkit berdiri, mau sembuh nggak? Saya doakan, begitu. Pergi ke rumah sakit, ya. Ini coba lihat ini, nenek tua. Nggak bisa jalan. Berapa lama? Udah nggak bisa jalan. 2 bulan deh. Oh 2 bulan. Minum Yesus, minum. Iya, kakinya mengecil ya dok. Dia mengecil. Kakinya mengecil. Semangat ya, semangat ya, semangat ya, semangat ya. Nah, diri, semangat, diri. Jalan. Umur berapa umur? Umur berapa umur? Umur berapa umur? Umur berapa umur? Oh, umur 87. Nah, Anda bisa bayangkan, ini nenek-nenek, ya, udah umur 87 tahun mau pergi ke rumah sakit, ngantri lagi, ya, sedang duduk di kursi roda, ya, semangat ya, mau sembuh ya, the name Jesus. Ini kan konyol, bodohnya minta ampun nih pendeta. Umur 87 tahun, mau kamu doakan sampai bagaimana, ya, tetap saja dia memang seperti itulah, memang secara natural hukum alam Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya. Umur kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, kebanggaannya, kesukaran, penderitaan. Memang hidupnya manusia itu seperti itu. Ya wajar dia tidak bisa jalan, sudah umur 87 tahun. Mau kamu pakai the name Jesus, semangat, ayo mau jalan. Dipaksa aja tidak bisa. Itu bahaya nanti. Ya. Ini konyol, nih pendeta-pendeta seperti inilah saya bilang. Sebenarnya tujuannya apa? Kalau saya pergi ke rumah sakit nginjilin orang-orang nenek ini, kita bicara, Nek, ya, saya mau cerita tentang Injil Yesus Kristus. Apakah nenek mau dengar bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi? Injilin dia supaya dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, itu lebih penting. Menyelamatkan jiwanya, bukan the name Jesus, bangkit berdiri, ditepuk-tepuk lututnya, ditepuk-tepuk ininya. Maka saya bilang, nih pendeta-pendeta nih gobloknya minta ampun. Benar. Ya. Inilah kekacauan yang kekristenan. Saya mau tanya sekarang, Anda tahu enggak Tuhan Yesus melakukan mujizat itu tujuannya apa? Lalu pendeta-pendeta sekarang melakukan mujizat itu tujuannya apa? Mau show power juga sama seperti Tuhan Yesus? Dalam Alkitab Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia menunjukkan dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia menggenapi nubuat kita dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa dia berkata bahwa orang timpang berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Yesaya pasal 35, Anda baca di situ bagaimana nubuat tentang Mesias akan datang. Maka itulah ketika Mesias datang, Yesus datang ke bumi ini, orang sakit yang dibawa kepadanya. Dia tidak pernah bawa sini semua orang sakit, lalu pergi menyembuhkan orang. Bukan. Dia memberitakan Injil. Dia bersoal jawab dengan orang Farisi dan Saduki. Dia bersoal jawab dengan orang Yahudi di bait Allah. Kemudian baru orang bawa dia kepadanya sakit, dia sembuhkan. Dan malahan diingatkan, jangan kasih tahu siapa-siapa. Udah, itu aja. Bukan mau show apa, karena Tuhan mau orang datang kepadanya itu bukan karena mujizat, bukan karena kesembuhan jasmani, tapi Tuhan mau orang datang kepadanya itu adalah karena bertobat, percaya kepadanya dia adalah Mesias, anak yang hidup, juru selamat umat manusia. Nah, kemudian rasul-rasul membuat mujizat. Itu tujuannya apa, tahu nggak? Membuktikan bahwa ya, mereka itu benar-benar adalah rasul murid dari Tuhan. Maka ada kalau dalam Perjanjian Lama, untuk membedakan nabi palsu dengan nabi asli. Kalau nabi palsu itu
Ya, bisa melakukan mujizat? Bisa. Banyak nabi palsu dan perjalanan melakukan mujizat. Ya. Tapi kalau nabi dari Tuhan, ya, lebih berkuasa dari nabi palsu. Nabi palsu bernubuat tidak terjadi. Nah, nabi asli bernubuat pasti terjadi. Kalau nabi palsu bernubuat tidak terjadi, boleh ambil batu lemparin dia sampai mati. Itu membedakannya. Nah, Tuhan Yesus mengangkat murid-muridnya, memberikan mereka wibawa yang otoritas yang begitu tinggi di dalam Markus pasal 16, suruh berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Itu maksudnya rasul-rasul itu mereka akan memegang ular, minum racun, berbahasa-bahasa asing. Ya, itu para rasul menggenapi itu. Kenapa? Karena dulu belum ada Alkitab sebagai fondasi dasar iman kekristenan. Firman Tuhan ada di mulut para rasul. Perjanjian lama para nabi yang menuliskan firman-Nya. Kemudian setelah para rasul menulis firman-Nya jadi sebuah kitab, ya, para rasul didengarkan oleh banyak orang, maka itu ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan. Jadi bukti seorang itu rasul adalah segala sesuatu yang telah membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan saya tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan ya kuasa-kuasa. Nah, kalau di dalam ini lihat, dalam Matius pasal 24 dan 24 juga sudah diingatkan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi Tuhan udah ngomong lebih dahulu. Kok masih enggak percaya, otaknya itu kemana? Di akhir zaman inilah iblis melakukan mujizat. Lucifer dengan nabi palsunya menyesatkan orang dengan melakukan mujizat. Di akhir zaman ini para gembala, para penginjil, para guru Injil itu memberitakan Injil, mengajar orang agar ikut firman Tuhan, agar taat firman Tuhan, menjadikan Alkitab sebagai fondasi imannya, bukan mendasarkan pada mujizat-mujizat. Apa sebenarnya tujuannya pendeta sekarang melakukan mujizat? Coba saya tanya. Mau membuktikan dia apa? Dia Mesias. Mau membuktikan bahwa dia rasul. Konyol. Orang sudah tua, udah pasti ya dia begitu. Ya, bagaimana dipaksa semangat jalan the name Jesus, memalukan nama Yesus. Ini aduh benar-benar. Ya. Konyol. Sampai tahu kan akhirnya nih, lihat ya videonya, saya lihatkan selanjutnya. Dia ini sampai dipanggilin satpam, diusir gitu loh. Ini kan jadi malu. Nah, ini kan ada orang ini kerudung nih. Nah, ini Bu juga mau dia doakan. Akhirnya saya tinggalkan. Nah, ini dia dan cerita. saya mendoakan ibu. Nah, ini wanita aja dah. Nah, adalah anak yang ibu pakai kerudung tadi. Dia membawa beberapa laki-laki dan kalau nggak salah 4 satpam karena dia mengadu sama satpam gitu. Saya nggak tahu aduannya gimana. Intinya mereka nggak senang kalau mamanya didoain begitu. Tapi saya jawab tadi kan saya nggak paksa kalau ibu mau. Kita percaya dokter. Cuma ada dokter. Sama pagi payah dari Saya yang nenek suruh diri kan. Saya yang nenek suruh diri kan. dipanggilin satpam, diusir. Gitu loh. Konyol nanti jadi kekristenan dipermalukan pendeta-pendeta seperti itu. Pergi ke rumah sakit, mendoain. Tujuannya apa? Itu tuh diinjilin, diberitakan. Saya dulu itu masuk satu ruangan demi satu ruangan di rumah sakit Usada di Jakarta. Sumber Waras saya pernah masuk waktu saya masih mahasiswa. Di Metro Mini kita bagikan traktat penginjilan. Walaupun pernah dilemparin apa kembali pakai traktat apa segala macam. Kita tanya, boleh permisi, saya mau berdoa, beritakan Injil. Gitu. Oh, kita beritakan tentang Yesus Kristus. Itu tujuannya. Bukan datang, the name Jesus, ditepuk-tepuk. Ayo bangkit, berdiri, semangat. Ya ampun, saya bilang ini konyol. Gitu loh. Ya. Yang bisa menyelamatkan seseorang itu adalah berita Injil. Nah, ini tidak beda jauh dengan Andi Simon apa segala macam. Ya.
Itu adalah nabi-nabi palsu yang muncul. Orang-orang yang akhirnya datang kepadanya itu bukan mau cari bertobat dan diselamatkan. Hanya untuk cari kesembuhan jasmani materi. Saya tentu lebih percaya dokter lah. Secara medis sudah teruji, secara ilmu pengetahuan. Dibanding dengan percaya mana tepuk di kaki, bergetar-getar sembuh. Ini ilmu sugesti apa? Dipaksa ya. Mau ndak mau di depan umum ya berdiri. Habis itu ya lemah lagi. Coba saya tantang kalian. Siapa yang sudah pernah secara medis dicek bahwa dia harus operasi, kemudian dibawa ke pendeta-pendeta model begini, kemudian sembuh total, di check up, hilang itu, tidak perlu operasi lagi. Kasih tahu saya banyak dapat juga aduan bahwa itu semuanya omong kosong, tipuan. Ya. Tidak ada benar-benar sembuh. Kalau untuk numbangin orang, model-model hipnotis Romi Rafael dari Corbuzier dulu, gampang dia menghipnotis orang. Makanya dia itu akhirnya apa? Berhenti dia melakukan itu, dia tahu, ini ya, aja tipu-tipu, orang sulap lebih jago. Ya begitu. Jadi saya ini ya bukan maksudnya membenci kepada pendeta-pendeta gitu, ini memalukan Kristenan. Saya kasih lihat bahwa di dalam Alkitab itu di dalam Alkitab itu bahwa di akhir zaman itu penyesat-penyesat palsu itu muncul. Pendurhaka itu muncul. Dengan memakai nama Yesus. Melakukan mujizat pakai nama Yesus. Nah, kenapa sulit gitu? Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, marilah ya, kita ini cerdas. Tuhan berkuasa. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, ya berdoa saja sendiri di rumah kepada Tuhan Yesus Kristus, sembuh kok. Tidak harus. Tujuannya sekarang pendeta melakukan mujizat itu apa? Untuk kultus individu. Tujuannya untuk menarik, men-show kepada pamor dirinya. Wah, hebat. Tuhan hari ini tidak mau ada manusia satu orang pun yang dikultus individukan. Didewakan. Tuhan mau semua orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman justru iblis. Dengan nabi palsu dan mesias palsu yang melakukan mujizat yang lebih dahsyat. Dan banyak menggiring orang tertarik akan mujizat-mujizat itu. Sehingga mereka tidak bertobat, tidak mengubah imannya. Ya. Toh nanti mati semuanya masuk neraka juga. Kalau dia tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bertobatlah hai pendeta-pendeta. Saya kasih tahu. Ya. Bertobat. Kalian itu nanti terkutuk akan binasa semua di neraka. Kalian nabi palsu dari iblis semua. Bagi yang satu visi dan misi dengan saya, ayo kita berjuang. Ayo kalau mau debat, kita debat. Pakai Alkitab tapi. Jangan kau pakai kesurupan-kesurupan begitu ke debat sama saya. Tidak bisa. Tidak masuk saya kalau itu. Gaya-gaya kalian pakai ilmu setan begitu. Ya. Saya kira untuk tanggapan video ini yang kali ini sampai di sini saja. Saya harap kita semua semakin cerdas. Semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai dibodohi oleh pendeta-pendeta seperti itu. Udah ada yang pendeta bernubuat pun tidak terjadi pun tidak tahu malu juga. Tidak ada merasa bersalah. Dan banyak juga pengikutnya. Itulah saya bilang pengikutnya itu matanya itu udah dibutakan. Ibarat kerbau udah dicucuk hidungnya itu ditarik kemana aja. Oke. Tidak ngeh lagi otaknya. Ini bahaya. Padahal Tuhan suruh kita mengasihinya dengan segenap akal budimu. Ada yang bilang, oh Pak Jonsung tidak pakai Roh Kudus, pakai akal budi. Goblok kamu, saya kasih tahu. Ya. Bagaimana ada Roh Kudus bisa masuk ke orang yang tidak pakai akal budi? Yang orang gila emang Roh Kudus bisa masuk ke dalamnya? Justru kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, kekuatan, jiwa raga. Dan Roh Kudus bukan mematikan akal budi, tapi mengendalikan kita. Aduh, masa kemasukan Roh Kudus jadi kehilangan akal budi? Itu namanya kesurupan. Banyak sekali konyol-konyol ya. Baik, sahabat gue dikasih dalam Tuhan, bersama saya Jonsung, Jesus my Savior.